Indonesia sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Disebut dengan negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70% lautan dan 30% daratan. Akibatnya banyak yang bekerja di sektor pelayaran, sektor perikanan, maupun sektor wisata. Sektor pelayaran adalah sektor mengangkut barang dari pulau satu ke pulau lainnya dengan menggunakan kapal, yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar pulau dan negara. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda, serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi, sehingga menjadi pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah. Sektor perikanan yaitu para nelayan yang mencari ikan di laut untuk dijual. Sedangkan sektor wisata bahari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar pantai. Sektor berhadapan maritim antara lain Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Ternate, Samudra Pasai, Demak, dan Kerajaan Aceh, Kerajaan Gorontalo. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara salah satu penunjang ekonominya adalah sektor pertanian dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Pada zaman kerajaan di Nusantara, kehidupan masyarakat pada dasarnya bertumbuh pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris. Beberapa komunitas yang dihasilkan di Nusantara antara lain karet, merica, pala, cengkeh, kopi, kakao, dan emas. Masyarakat Indonesia pada masa itu memanfaatkan laut untuk mengangkat berbagai hasil bumi ke wilayah Nusantara lainnya, ataupun India, Afrika, dan Tiongkok. Agama Hindu awalnya lebih dulu berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Sejak saat itu, terjalinlah hubungan dagang yang membawa pengaruh bagi kedua belah pihak, yaitu terjadinya akulturasi kebudayaan. Selain itu, agama dan kebudayaan Hindu juga memberi dampak dalam bidang politik di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, kepala pemerintahan dipimpin oleh raja dengan konsep kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem waris, monarki atau putra mahkota. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran, kemudian digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, sistem pemerintahan yang digunakan sama dengan masa Hindu-Buddha, yaitu monarki. Perbedaannya adalah pada sebutan raja menjadi sultan dan pada dasar pengendalian kekuasaan yang menerapkan nilai-nilai Islam. Jalur rempah merupakan jalur perdagangan maritim atau menggunakan jalur laut dan lebih dikenal dengan nama speed roads. Jalur perdagangan ini merupakan perdagangan dari jalur sutra yang sudah ada lebih dulu. Pada jalur ini Indonesia masuk pasar di seluruh dunia dengan berbagai jenis rempah seperti kayu manis, jahe, lada, cengkeh, pala, dan lain sebagainya. Jalur sutra adalah jalur perdagangan dunia yang terkenal yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Silk Road atau Silk Route. Jalur ini merupakan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan dunia barat, timur tengah, dan timur. Rute perdagangan ini merupakan rute darat yang sudah digunakan selama lebih dari 1.500 tahun. Diperkirakan jalur ini membentang sepanjang 6.437 km. Suatu angkatan laut dikatakan memiliki penguasaan laut apabila memiliki kekuatan yang membuat angkatan laut musuh tidak bisa
menyerang secara langsung. Untuk Indonesia, jalur rempah ini sangat potensial untuk diusulkan sebagai jalur budaya barisan dunia, apalagi Unesco saat ini hanya mengakui jalur sutra dan Nan sebagai barisan dunia. Jalur sutra mulai terbentuk kira-kira pada 200 tahun sebelum Masehi. Pada abad kedua mulai terbentuk jalur perdagangan darat melewati Asia Tengah. Jalur ini menghubungkan Cina atau Tiongkok dan Laut Tengah. Terbentuknya jalur darat ini juga diikuti dengan tumbuhnya jalur pelayaran laut yang menghubungkan Tiongkok, Laut Tengah, dan Jepang. Rute pelayaran ini terus berkembang mulai dari Laut Merah, Teluk Persia, dan India. Selain itu juga muncul rute pelayaran mulai dari India, Asia Tenggara, Tiongkok, dan Jepang, mengikuti arah angin muson yang sedang mengembus.